Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah, semoga yang jawab salam masuk surga, amin. Kita berdoa kepada Allah, semoga yang jawab salam dimudahkan rizkinya Allah, amin. Yang jawab salam, kita berdoa kepada Allah, semoga hutang-hutangnya dilunaskan Allah, amin. Kentara banyak hutangnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, yang saya hormati imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah, jamaah takziah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah masuk surga, amin. Kenapa saya katakan masuk surga? Karena kelihatan dari wajahnya kita semua yang hadir ini bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena lampunya menyala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah, karena sampai saat ini Allah masih berikan kita begitu banyak nikmat, dengan sehingga sampai dengan saat ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan sahibul bait dalam rangka bertakziah, dalam rangka mengirimkan doa kepada almarhum, dan juga menghibur keluarga almarhum yang ditinggal. Insya Allah segala apa yang kita kerjakan pada malam ini, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah keluarga yang ditinggalkan akan diberikan kesabaran dan ketabahan yang lebih oleh Allah, dan almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua pengikutnya yang insya Allah akan tetap istiqamah pada jalannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sebelum saya berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sempat tanya sama Pak Imam. Ternyata almarhum ini sebelum meninggal pernah merasakan namanya sakit. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin", tidak ada suatu musibah tusibul muslim yang menimpa umat Islam, illa kafarallahu biha anhu hatta saukati yusakuha, melainkan dengan asbab musibah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya
walaupun musibah itu berupa duri yang menusuk. Maka subhanallah, dengan sakit yang diderita oleh almarhum sebelum kemudian meninggalkan kita semua, terlebih bulan ini, bulan Rajab. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan jumlah bilangan bulan itu berjumlah 12 bulan. Akan tetapi ada beberapa bulan yang kemudian dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari kita biasa jumpai, salatun mutawaliyah, 3 yang berturut-turut, yang kita kenal dengan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian yang satunya adalah Rajab. Alladhi bainal Jumada was Sya'ban, antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban adalah bulan Rajab. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razi menyatakan, wa ma'nal hurum, yang dimaksud dengan hurum, annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ata fiha aktsaru thawaban, akan tetapi kalau kita mengerjakan ketaatan di bulan ini, maka balasannya juga akan berlipat. Insya Allah almarhum ini meninggal di bulan Rajab, bulan yang kemudian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah almarhum akan berada di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kali yang pertama saya kemudian berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kali pertama saya mengisi takziah di wilayah Garuda. Walaupun kurang lebih saya baru 5 bulan tinggal di Petobo. Keseharian saya mengajar di Al-Fahmi, SDIT Al-Fahmi. Istri saya juga mengajar di SDIT Al-Fahmi. Kemudian keseharian saya, alhamdulillah, saya menjadi salah satu anggota himpunan dai muda, kemudian menjadi anggota di dai Basnas, Badan Zakat Nasional untuk daerah Sulawesi Tengah, yang kemudian kantornya berada di Tanderante, di Pembelutu, di Bantilan, bersamaan dengan Ustadz Abdul Samad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya sempat ragu apakah saya bisa ketemu dengan tempat ini. Saya tanya Pak Imam, Ustaz, kira-kira kalau dari masjid bawah jauh nggak? Beliau bilang terus-terus saja. Saya bilang kalau terus-terus mudah-mudahan yang kedukaan cuma 1. Kalau lebih dari 1 saya bingung. Karena terus terang saya khawatir kalau bertanya menggunakan jas, menggunakan sorban. Teringat kisah seorang mubalik yang bertanya kepada pemuda. Dia bertanya tentang masjid yang ingin ditujui untuk mengisi takziah, taujih. Wahai pemuda, di manakah alamat tempat ini? Pemuda tersebut menjawab, Ustadz mau ngapain? Saya alhamdulillah mau mengisi taujih. Sang pemuda menjawab, kalau begitu Ustadz pulang saja, nggak usah ke sana. Kaget Ustadznya, kenapa? Bagaimana mungkin Ustadz mau mengisi taujih yang jalannya menuju surga, sedangkan jalan menuju tempat taujih Ustadz nggak tahu. Jadi saya ragu. Tapi alhamdulillah begitu saya lari dari masjid,
ketemu dengan jamaah sekalian, sudah ada yang panggil, alhamdulillah, nggak kesasar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 5 alam yang pasti dan pasti akan kita lalui bersama. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, kemudian yang ketiga adalah alam syahadah, alam nampak, yakni dunia saat ini. Sudah juga begitu, nah. Artinya dari 5 alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk kita lalui, ternyata saat ini kita sudah berada pada alam yang ketiga. Artinya tinggal 2 alam yang akan kita lalui bersama. Maka di alam dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tempat untuk kita kemudian mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini, maka pasti itu yang akan kita tuai, pasti itu yang akan kita dapatkan balasannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, mari mulai kesempatan ini saya pribadi mengajak kepada kita semua untuk kemudian memperbaiki diri kita. Segala kewajiban kita kepada Allah kita tunaikan semaksimal mungkin. Segala larangan Allah kita tinggalkan semaksimal mungkin. Terlebih ibadah mahdah, ibadah yang berkaitan dengan kewajiban kita. Salat yang paling terutama. Jangan sampai kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi panggilan Allah nggak pernah kita turuti. Panggilan Allah nggak pernah kita datangin. Bukankah kita sebagai umat baginda Rasul adalah umat yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sehari semalam misalnya, kita diperintahkan Allah untuk menghadap, untuk menyembah minimal 5 kali dalam sehari semalam. Kalau kita ingin berjumpa dengan anggota dewan misalkan, tidak mungkin dalam sehari secepat mungkin kita bisa berjumpa. Minimal buat perjanjian 1 pekan baru bisa berjumpa. Kalau kita ingin ketemu dengan Pak Presiden, tidak mungkin hari ini kita ingin ketemu langsung bertemu. Minimal buat perjanjian ke sana kemari 1 bulan baru bisa ketemu. Akan tetapi berjumpa dengan Allah yang menciptakan presiden, yang menciptakan anggota dewan, yang menciptakan alam semesta, kita diminta berjumpa, dipanggil olehnya sehari semalam 5 kali. Oleh karena itu, kalau selama ini sering kita berdoa, kemudian doa kita belum diijabah oleh Allah, kalau selama ini kita sering mengeluh, keluhan kita belum pernah didengar oleh Allah, yang perlu kita perhatikan, kita koreksi diri kita. Sudahkah kita begitu Allah panggil kita melalui panggilan muazzin, kita segera melaksanakan salat? Atau begitu muazzin memanggil kita untuk salat, kita asik dengan kesibukan kita? Itu menjadi koreksi bagi diri kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, maka pasti akan kita dapatkan balasannya walau hanya sebesar biji dzarrah. Kata ulama tafsir, dzarrah bermakna miqdarun wa waznun. Jadi dia adalah sebuah timbangan. Dzarrah bermakna
Asghar minal ajza adalah sesuatu yang terkecil dari bentuk yang terkecil. Afwan. Mithqal bimakna miqdarun wa waznun. Mithqal ini adalah timbangan, wazan. Dzarrah hiya ajza minal asghar. Dia adalah bentuk yang terkecil dari bentuk yang terkecil. Artinya, apapun yang kita kerjakan semasa hidup di dunia, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita terlambat, sebelum ruh berpisah dari jasad kita, kita perbaiki diri kita. Karena kalau ruh sudah berpisah dari jasad kita, kalau sudah ruh ini berpisah dari jasad kita, maka semua itu sudah terlambat. Ketika kita akan pindah ke alam yang berikutnya, kita akan mengalami sakaratul maut, perpindahan ruh dari jasad. Itu sakitnya luar biasa. Tetapi kita sebagai umat muslim nggak usah takut, nggak usah khawatir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa yakhrujur ruhu minal mu'min min jasadi, akan keluar ruh dari jasad umat muslim kama yakhrujus sa'aruh minal ajin, sebagaimana sehelai rambut yang kemudian ditarik dari adonan tepung. Cepat prosesnya. Ketika seorang ulama ma'rifat ingin mencari tahu tentang kebenaran dalil tersebut, dia buka balik Al-Quran mencari dukungan dalil. Ternyata di dalam Quran surah Yusuf ayat 31 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Nabi Allah yang sangat tampan, Nabi Allah yang sangat ganteng keluar berjalan di hadapan wanita-wanita terhormat, wanita-wanita pembesar, wanita-wanita yang sangat cantik pada saat itu. Ketika Nabi Allah yang sangat tampan, yang tampan, ibu-ibu tahu nggak siapa Nabi yang paling tampan? Nabi siapa, Bu? Nabi siapa, Bu? Yusuf. Yusuf. Mohon maaf Pak, saya tanya ibu-ibu, karena yang lebih peka dengan tampan itu biasa ibu-ibu. Bahaya kalau saya tanya bapak-bapak, siapa yang cantik di Jalan Garuda ini? Iya, pasti lain mukanya ibu-ibu. Ada cerita ini. Saking jujurnya si bapak-bapak sama ibu-ibu, suatu ketika bapak-bapak pergi ke mall. Bapak-bapak jalan-jalan di mall, pulang dari mall dia ketemu istrinya, cerita sama istrinya, mak, tadi bapak pulang dari mall ketemu cewek di sana cantik-cantik. Jujur Pak, muka istrinya bengkok. Terus mak, ternyata di samping dia cantik, dia itu hebat-hebat. Dalam hati istrinya, berarti saya tidak hebat. Apa kelebihannya? Dia bilang ternyata wanita-wanita di mall itu yang cantik-cantik bisa tidur dengan ular 3 jam. Istrinya bilang tidak seberapa itu Pak. Saya bisa hidup dengan buaya selama 15 tahun. Gara-gara suaminya jujur, cewek cantik dibilang buaya darat. Makanya saya kalau tanya cantik sama ibu-ibu, sama yang ganteng sama ibu-ibu, insya Allah bapak-bapaknya pengertian, nggak mungkin marah. Wa qala tikhruj alaihinna, ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam lewat di hadapan para wanita-wanita pada saat itu, apa yang terjadi? Melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wanita-wanita pada saat itu terperangah, terpesona, tidak sadar perihnya, sakitnya, waqatta'na aydiyahunna, memotong-motong, mengiris-iris tangannya, tidak dia rasakan perihnya. Maka subhanallah, ketika sang bapak-bapak dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian Allah perlihatkan gambaran surga. Bidadari cantik memanggil. Ibu-ibu diperlihatkan kalau suaminya saleh, diperlihatkan gambaran suaminya yang begitu tampan. Kalau mohon maaf suaminya tidak saleh. Kalau ibu-ibu suaminya enggak soleh, mohon maaf, ditampilkan wildanum mukhalladun, pria-pria terganteng dari kalangan malaikat-malaikat Allah diperlihatkan. Maka terpesonalah ia melihat kecantikan bidadari, melihat gambaran surga yang begitu megah, terpesona, terperangah, maka tidak sadar kama yakhruju sa'aruh minal ajin, akan keluar ruh dari jasad seperti sehelai rambut yang ditarik dari adonan tepung. Maka subhanallah, maka setelah kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke alam kubur. Kubur adalah tempat yang begitu sempit dari semua tempat yang menyempitkan di dunia ini. Kubur adalah semua tempat yang sangat seram dari semua tempat yang menyeramkan di dunia ini. Akan tetapi kubur bisa menjadi sebuah tempat yang sangat indah. Ketika hamba Allah yang beriman dimasukkan ke dalam kubur, maka kubur akan mengatakan, wahai fulan bin fulan, dari semua yang berada di atas punggungku, maka engkau adalah termasuk orang yang sangat aku rindukan. Maka terimalah nikmat yang pertama dariku. Maka kubur akan meluas sejauh mata memandang. Angin-angin dari surga akan dihembuskan ke dalam kubur kita. Subhanallah, tidak terasa begitu kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan berada pada hari alam berikutnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, amal saleh ini sangat penting. Karena di saat kita meninggal dunia, kita diantar oleh harta kita, kita diantar oleh anak kita diantar oleh istri kita diantar oleh karib kerabat handai tolan kita, semua mengantar kita. Akan tetapi ketika kita diantar ke kuburan, semua tadi pulang pergi meninggalkan kita. Hanya satu yang menemani kita, yaitu amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita berada dari alam kubur, kita pindah ke alam yang terakhir, yakni alam akhirat, di mana semua manusia, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir nanti, dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian mendapatkan tempat penghisaban oleh Allah, apakah ke surganya atau justru ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah menjadi penghuni-penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Bahkan ketika kita berjumpa dengan sesama saudara kita, Rasul menganjurkan kita untuk mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.